Jangan lupa subscribe dulu ya, untuk mendukung channel kami. Halo Sobat Imajiner Sejarah, kali ini kita akan mengangkat revolusi yang pernah terjadi di Timur Tengah, yaitu Revolusi Iran. Revolusi Iran adalah revolusi yang mengubah Iran dari monarki di bawah Raja Shah Muhammad Reza Pahlavi, menjadi Republik Islam yang dipimpin oleh ulama Ayatullah Agung Ruhollah Khomeini, pemimpin revolusi dan pendiri dari Republik Islam. Sering disebut pula, revolusi besar ketiga dalam sejarah, setelah Perancis dan revolusi Bolshevik. Penyebab revolusi Iran ini adalah ketika Shah Muhammad Reza Pahlavi sebagai raja menjalankan pemerintahan yang buruk, korup dan suka berfoya-foya. Kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah yang tanpa perhitungan menyebabkan inflasi tinggi, kelangkaan kebutuhan harian dan perekonomian yang ambruk. Kebijakan Reza Pahlavi yang cukup mendapat tentangan dari rakyat dan ulama adalah mengubah kehidupan Islami menjadi kehidupan bebas dan kebarat-baratan yang bertentangan dengan nilai-nilai dan ajaran Islam. Ketika itu nilai-nilai Islam begitu dipegang teguh oleh mayoritas masyarakat dan ulama. Kedekatan dengan Amerika Serikat justru membuat Iran kehilangan jati dirinya sebagai negara yang menjunjung nilai-nilai Islam Syiah, membuat para ulama menentang kebijakan-kebijakan Reza Pahlavi. Apalagi Pahlavi merekrut banyak penasihat dan teknisi militer dari Amerika Serikat dan memberikan kekebalan diplomatik kepada mereka. Keadaan tersebut membangkitkan nasionalisme Iran untuk menggulingkan Pahlavi karena menganggap dia sebagai boneka barat. Ulama besar Iran yang sangat vokal dalam menentang kebijakan kerajaan Iran yang hedon itu adalah Ayatullah Sayyid Ruhollah Musavi Khomeini. Shah یک حکومت عدل اسلامی، حکومت دموکراسی به تمام معنا، حکومت مستقل و ایران مستقل میخوان درست کنه. Khomeini pernah dipenjara 10 bulan karena mengobarkan demo besar-besaran untuk memprotes kedekatan Pahlavi dengan Israel dan Amerika yang dianggapnya sebagai boneka barat pada tahun 1963. Pada tahun 1965 Khomeini dideportasi karena menentang pemberian kekebalan diplomasi pada penasihat militer Amerika. Lalu Khomeini tinggal dalam pengasingan selama 14 tahun, sekitar 1 tahun di Turki, kemudian 13 tahun di Irak, dan akhirnya beberapa bulan di Perancis. Selama dalam pembuangan, Khomeini mengikuti situasi politik di Iran, mengirim pesan, mengobarkan jihad, memimpin oposisi dan merumuskan teori walayah fikih yaitu teori Syiah mengenai kekuasaan politik sebelum datangnya Imam Mahdi versi Syiah. Kekacauan dan demonstrasi besar terjadi yang dimulai dari gagalnya pemerintahan Shah Pahlavi dalam mencegah krisis ekonomi karena jatuhnya harga minyak. Perlawanan Khomeini mulai mendapat dukungan besar rakyat tahun 1977. Rangkaian kekacauan dan demonstrasi besar-besaran yang merenggut ribuan nyawa rakyat sipil oleh militer Shah Pahlavi membuat simpatisan Khomeini semakin menguat. Pemogokan dan demonstrasi yang melumpuhkan negara membuat Shah Reza Pahlavi kabur ke Mesir. Pada tanggal 1 Februari tahun 1979 Ayatullah Khomeini kembali ke Teheran yang disambut oleh jutaan rakyat Iran yang menandai kejatuhan dinasti terakhir Pahlavi. Iran secara resmi menjadi Republik Islam pada tanggal 1 April tahun 1979 ketika sebagian besar rakyat Iran menyetujuinya melalui referendum nasional. من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم. تضمین می‌کنم که حکومت ایران در آینده بر اساس قانون اساسی، عدالت اجتماعی و اراده ملی و بدور از استبداد و ظلم و فساد خواهد بود.